Oh enggak ya Bu, biasanya setahun sekali ya Bu Aprinawati penerimaan S3 atau setahun 2 kali? Setahun 2 kali, genap Oh, terima juga, Prof. Heeh. oke, oke, benar ya. Mm. Oke, itulah Bu Kristina. Jadi agak sedikit kita biasa hanya 6. Tapi ini karena konsentrasi Bu, biasanya satu kelas ada 20 orang atau 12 orang gitu. Ini karena ada Ya, konsentrasi ke keuangan, ada ke MSDM, marketing. marketing gitu. Jadi jadi 6 ya Bu ya, Aprinawati Kita berlima, Prof. berlima. Satu, dua, Iya. tiga. Iya, ya berlima. Satu Pak Albert kan lagi berhalangan karena sakit, kurang sehat. Hmm. Jadi saya rasa saya persilahkanlah Ibu Kristina Tobing. Kalau saya hanya mengamati, melihat aja ya Bu ya. Ibu Kristina lah ini floornya. Iya. Terima kasih Bu Kristina. Ya, terima kasih Prof. Salam kenal Bapak Ibu semua. Pertama saya mengucapkan selamat beribadah puasa pada Bapak Ibu yang menjalankan. Saya lihat di sini semangat, tentunya saya juga tambah semangat begitu ya. Jadi sepertinya metode kita kalau Bapak Ibu tadi sudah baca, mungkin di tengah-tengah nanti ada yang mau ditanya, silahkan ditanya. Saya hanya men-share, mohon izin karena keterbatasan pengetahuan juga ya. Saya tidak menggurui, tapi berbagi pengetahuan yang saya ketahui. Nah, kebetulan saya juga pernah di Pengadilan Hubungan Industrial selama 10 tahun bertugas. Jadi mungkin kalau ada nanti kasus-kasus terkait dengan ketenagakerjaan atau hubungan industrial, silakan Bapak Ibu kita bisa berdiskusi ya. Saya diberikan topik hari ini, boleh saya share screen? Tolong Apakah izin saya sudah Pak dijadikan Riko host ini? izinkan. Iya, izinkan Ibu Kristina untuk share screen, Pak. Sudah saya buat Prof, hostnya Oke. Prof. Sudah host ya Pak Riko, terima kasih. Saya izin share screen dulu. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, baik. Nah, ini saya diberikan topik oleh Ibu Prof, Undang-Undang Cipta Kerja, analisa, evaluasi, dan coba memberikan sedikit solusi atau rekomendasi deh ya, supaya bisa menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Jadi perspektifnya tentu ketenaga kerjaan ya, sesuai bidang ilmu yang saya geluti selama puluhan tahun ini. Baik, topik yang mau kita bahas ada 5. Yang pertama saya pengantar dulu ya, kemudian urgensi daripada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian mencoba menganalisis kebijakan tentang fleksibilitas hubungan ketenaga kerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian evaluasi, yaitu merupakan dampak positif dan negatif Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pekerja dan juga pengusaha. Baru saya sedikit kasih simpulan atau rekomendasi, mungkin Bapak Ibu nanti boleh menambahkan. Baik, ketika PBB bersidang, ya ada agenda khusus yang dibuat, disepakati bersama bahwa ada 3 dimensi untuk keberlanjutan pembangunan, ya, dari 17 pembangunan berkelanjutan atau yang sering disebut dengan SDGs ya, atau Sustainable Development Goals ya. Ini dibangun bersama-sama di seluruh dunia. Nah, agenda 2030 itu menempatkan manusia dan planet sebagai pusat perhatian. Ya, jadi di sini 3 dimensi tadi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, tahun 30 manusia dan planet adalah pusat perhatian, ya, dan memberikan komunitas internasional dorongan untuk bisa bekerja sama, karena di era yang global ini tidak ada lagi batas-batas negara, ya. Jadi sama-sama memiliki tanggung jawab ya bersama terhadap keberlangsungan, ya, keberlangsungan dari lingkungan sosial dan ekonomi dunia. Nah,
latar belakang keluarnya agenda PBB ini dari sudut ketenaga kerjaan nih. Ada 600 juta pekerja yang perlu diciptakan pekerjaannya sampai tahun 2030 ya, supaya bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang 4 juta per tahun. Jadi kita bisa bayangkan berapa nanti ini penduduk dunia dan berapa lapangan pekerjaan yang harus diciptakan ya. Nah, kemudian kondisi upah ada sekitar 780 juta pekerja yang penghasilannya kurang dari 2 US dollar per hari. Kalau kita ini 30.000 rupiah ya per hari. Kalau dia sendiri lajang ya biaya hidupnya seperti apa gitu ya. Kalau dia punya anak, nah ini juga sangat berat 30.000 rupiah. Nah, ini tentunya tidak memadai ya untuk bisa mengangkat diri dan keluarganya supaya keluar dari kemiskinan. Maka yang perlu adalah kerja layak dan upah layak. Ini kita bisa lihat di dalam tujuan daripada SDGs yang ke-8. Saya tadi sudah menggarisbawahi perspektifnya adalah ketenagakerjaan. Ya, jadi di sini ada pekerjaan pentingnya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat di RPJM, di RPJP, ya, di RPJM tentunya ini dijabarkan lagi ya, bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi itu inklusif, jadi bisa dinikmati oleh semua orang, tidak hanya sebagian orang, tetapi merata. Ya, nah inilah yang sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif, serta kerja yang layak. Nanti Bapak bisa baca ininya ya, keterangan-keterangannya supaya kita ini agak banyak saya berikan, mana tahu ada yang perlu-perlu nanti untuk Bapak Ibu atau ada yang termotivasi untuk bisa membuat disertasi mengenai hal ini ya. Ini sangat menarik bagaimana dari sisi manajemen ya, ekonomi pembangunan. Nah, kita lihat di sini di dalam RPJN 2020 dan 2025, visi Indonesia adalah Indonesia maju, Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Bahkan asa kita pada tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia menjadi 5 kekuatan besar ekonomi dunia. Wow, apakah saya masih hidup? Saya nggak tahu nih. Pada tahun 45 ya. Usia saya sekarang sudah 65 ya Bapak Ibu. Nah, jadi cucu 6. Jadi ini tugas kita bersama untuk bisa memberikan kepada anak cucu sesuatu keberlangsungan negara Indonesia yang lebih maju lagi mulai dari sekarang. Nah, nanti sasarannya bisa Bapak Ibu lihat ya di dalam RPJN itu adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui apa? Melalui percepatan pembangunan. Ya, jadi di sini ditekankan adalah struktur perekonomian yang kokoh. Bagaimana untuk memperkokoh struktur perekonomian ya dengan landasannya adalah keunggulan yang kompetitif di berbagai wilayah. Jadi harus merata, harus inklusif. Ya, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ini sasarannya, tapi bagaimana faktanya nanti kita lihat. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa visi ini mengarusutamakan 17 SDGs ya, Sustainable Development Goals ya. Jadi goals yang ke-8 adalah tadi pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, selanjutnya kita mau lihat bagaimana arahan Presiden yang sudah diberikan mengenai visi ini di dalam RPJM ya. Jadi di sini adalah rencana pembangunan jangka menengah ya, tahun 2020-2024, bahwa yang pertama itu pembangunan sumber daya manusia.
Ya, kenapa pembangunan sumber daya manusia? Nanti kita lihat ya bagaimana struktur tenaga kerja khususnya ya sumber daya manusia di Indonesia. Nah, supaya menjadi pekerja yang keras dan dinamis. Ya, seperti kita ketahui banyaknya investor menarik diri dari Indonesia. Itu yang terbesar adalah perusahaan Nike ya, itu menutup pabriknya di Indonesia dan mengalihkannya ke Vietnam. Why? Ya, jadi ada banyak hal, ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa etos kerja Indonesia itu sangat rendah, ya etos kerja. Tapi tuntutan banyak. Nah, regulasinya juga sangat banyak, gitu ya. Kemudian terutama mengenai pesangon sangat tinggi, gitu. Ya, jadi dianggap investor memberatkan investor. Belum lagi birokrasi yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, jadi ada 5 hal ini, yaitu pembangunan infrastruktur tentunya supaya produksi-produksi yang dari daerah itu bisa tersalur dengan harga yang baik tentunya ya. Kalau infrastrukturnya sudah lancar, sudah baik. Kemudian penyederhanaan regulasi. Nah, kemudian penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Nah, khusus mengenai penyederhanaan regulasi, maka metode yang digunakan adalah omnibus. Nah, ini juga waktu kemarin itu, waduh, ini menjadi polemik ya, karena Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dikenal atau tidak diatur metode omnibus ya. Tetapi sekarang sudah dirubah undang-undang itu sehingga diperbolehkan. Nah, konsepsi awal daripada omnibus itu adalah dulu sudah diterapkan. Sebenarnya sudah diterapkan, tapi tidak banyak undang-undang yang diubah. Kalau sekarang itu 79 undang-undang yang dirubah. Jadi sistem yang omnibus itu banyak digunakan negara-negara yang menganut sistem common law system ya. Jadi kita kan continental law ya. Jadi supaya apa? Tujuannya memperbaiki regulasi ya di negaranya masing-masing supaya iklim dan daya saing investasi itu bisa meningkat. Jadi di dalam omnibus itu beberapa ketentuan atau pasal di dalam undang-undang yang mau dirubah itu dipangkas. Ada yang disederhanakan, ada yang diselaraskan, ya. Karena ini merupakan hasil penelitian itu ada 10.180 regulasi di Indonesia. Jadi kita udah obesitas ini, banyak sekali ya. Itu 131 undang-undang, ada 526 peraturan pemerintah, ada 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri. Belum lagi peraturan daerah. Nah, Bapak Ibu bisa kita bayangkan ini begitu obesitas ya. Jadi ini perlu dipangkas, disederhanakan, dan diselaraskan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Jadi harmonis ya. Jadi di sini terjadilah reformasi regulasi ya, yang juga ada pro dan kontra pasti itu. Setiap ada perubahan ada yang pro dan kontra. Nah, ini yang mau kita kita kaji secara objektif tentunya dari segi ilmu pengetahuan ya. Nah, kita lihat bagaimana manfaat penerapan omnibus ini supaya menghilangkan tumpang tindih ya. Jadi di dalam satu satu masalah itu bisa diatur oleh beberapa undang-undang yang mungkin berbeda. Ini yang perlu diperbaiki. Kemudian efisiensi proses perubahan bisa atau pencabutan perundang-undangan, kemudian menghilangkan ego sektoral ya, supaya saling harmonis tadi ya. Nah, draft awal dari rencana undang-undang Cipta Kerja itu ada 11 klaster ya.
Bapak Ibu bisa baca, kita hanya memfokuskan di klaster ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut dengan klaster-klaster yang lain tentunya, ya. Baik, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke urgensi, ya. Silakan Bapak Ibu. Belum? Ya, saya lebih suka Izin Ibu, berdiskusi. Oh izin ya, Ibu. silakan, Ibu silakan mohon Ibu Adrina. Ya. slide yang 8 tadi Ibu. Oke, klaster yang kita sorot hari ini kan klasternya ketenagakerjaan. Di sana ada upah minimum, outsourcing, tenaga kerja asing dan seterusnya. Ya. Isu yang kemudian berkembang pada saat launching Sekarang. ya Undang-Undang Cipta Kerja ini terkait upah minimum, Ibu. Biasanya kan kalau upah itu didiskusikan ya, bukan Ibu, antara pemberi kerja dengan si penerima kerja. Namun hari ini ternyata upah itu tidak perlu didiskusikan. Gitu. Itu bagaimana perspektif Ibu kemudian melihat undang-undang ini, Bu? Ya. Terima kasih Bu Aprinawati, sorry. Ya, Aprinawati, Ini Bu. udah udah pakai kacamata masih bisa kabur juga. Ya, Ibu. Itu sebetulnya nanti kita akan bahas Bu, ada khusus mengenai upah, ya. Oke, Bu, baik, ya, baik. nanti boleh kita lebih lanjut, lebih Ibu. fokus ke upah. Itu ada di dalam PP nomor 36 2021, tapi sudah diubah dengan PP nomor 51 tahun 2003 baru. Oke, Ya, baik, jadi Ibu. nanti kita bahas di situ ya Ibu ya. Mohon izin ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Baik, Bu. ini Ibu udah sudah melompat ke depan nih, keren. Baik, ada lagi silakan. Jadi nanti kita bisa membandingkan bagaimana penetapan upah sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan setelah, ya. Dan yang terbaru Undang-Undang PP nomor 51 tahun 2000. Ya, artinya mungkin kelemahan-kelemahannya barangkali Ibu ya. Dan saat Ada ini kelemahan, untuk ada juga kelebihan Bu. Kita Ya. nggak boleh Ya, objektif benar. kita ya. Kalau kita bilang lemah, lemahnya di mana? Lemah bagi siapa gitu? Ya, Lemah bagi berarti buruh, dari tapi sudut kebaikan bagi ya, kelebihan bagi pengusaha. Ini yang mau kita benar-benar Ibu. kaji. Ya, terima kasih Bu Ya, terima kasih Aprinawati. Ibu. Sabar ya Bu. Ya, Ibu. Passion. Baik, kita lanjut ke urgensinya ya. Kita lihat bagaimana latar belakang ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini mau dibuat ya. Jadi kondisinya adalah di dalam ekonomi global ada ketidakpastian, ada perlambatan ekonomi. Tentu Bapak Ibu yang sudah lebih tahu ya. Kemudian ada dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia, belum lagi ada perang ya yang tak habis-habisnya ya, itu akan mempengaruhi. Terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital, bahkan yang terakhir ini ada AI ya. AI ini juga kita bisa mengakibatkan banyak sekali disruption ya, disruption pekerjaan, disruption bidang usaha, dan itu sudah kita lihat faktanya. Nah, di Indonesia sendiri perekonomian nasional ini pertumbuhan ekonomi kita 5 tahun terakhir rata-rata 5,7% ya, dengan realisasi investasi adalah 721,3 triliun tahun 2018. Ini latar belakang Undang-Undang Cipta berarti yang sebelum 2020. Kemudian tingkat pengangguran kita ini dan angkatan kerja ini akan mempengaruhi karena sangat tinggi. Kemudian jumlah UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah itu besar, tetapi produktivitasnya rendah. Ya, kemudian tumpang tindih regulasi, kemudian efektivitas investasi itu rendah. Maka ini akan menjadi masalah ekonomi dan bisnis di Indonesia ya. Yang perlu segera direspon dengan cepat dan tepat. Sehingga tanpa reformasi struktural pertumbuhan ekonomi akan melambat. Nah, ini latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja.
Nah, kemudian kita lihat bagaimana nih struktur ketenagakerjaan di Indonesia tahun 2019 ya. Kita bisa lihat total angkatan kerja yaitu pengangguran yang sudah bekerja tidak penuh, angkatan kerja baru, PHK, masa pandemi itu menjadi 48,56 juta orang yang perlu pekerjaan ya. Ini termasuk yang pengangguran pekerja paruh waktu dan penganggur yang penganggur yang penuh gitu ya. Nah, pada tahun 2020 strukturnya juga tidak berbeda, bahkan pekerja paruh waktu itu meningkat, pekerja penuh ya, artinya dia terjamin ya tiap bulannya dapat duit yang upah yang pasti itu menurun karena pandemi gitu ya. Kemudian setengah penganggur juga meningkat sehingga lapangan pekerjaan yang dibutuhkan itu pasti meningkat ya. Nah, kita lihat di sini angkatan kerja tahun 2020 ya untuk sekolah dasar itu paling tinggi tingkat pendidikannya ya. Paling tinggi jumlahnya ada 37%. Sedangkan pengangguran terbuka itu yang paling besar adalah yang tamatan SMU dan SMK. Ini pertanyaan besar ini. Kenapa SMK kan sudah vokasi gitu ya. Artinya dia sudah disiapkan kerja. Berarti lapangan pekerjaannya nggak ada gitu loh ya. Itu bisa asumsi yang perlu kita cari tahu juga nanti kebenarannya seperti apa. Tapi di faktanya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat bagaimana UMKM ya. Kondisi eksistensi daripada UKM di Indonesia, UMKM, ini jumlah UMKM itu 64 juta unit atau 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Berarti yang usaha besar itu hanya 0,01%. Ini data dari BPS ya. BPS saya ambil, kemudian usaha menengah dan usaha kecil itu bisa Bapak Ibu lihat ya. Jadi penyerapan tenaga kerjanya itu 75% ya di luar sektor pertanian di Indonesia dari UMKM. Padahal UMKM itu banyak kan tidak formal, informal ya. Ini makanya fokus pemerintah buat kebijakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk melindungi UMKM dan juga mendukung ya UMKM dengan berbagai kemudahan-kemudahan ya. Kemudahan itu juga ada nanti di dalam sistem upah Ibu Aprinawati ya. Ada di upah untuk UMKM. Nah, jadi di sini tujuan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Jadi kalau sudah ada lapangan pekerjaannya diperluas lagi, ya. Tentunya yang yang bisa menampung banyak pekerja. Ya, kemudian mendorong pengembangan koperasi dan UMKM ya, sebagai koperasi itu kan sokoguru ya. Tapi sepertinya koperasi di Indonesia sulit ya berkembang. Saya juga nggak tahu, itu mungkin juga bisa jadi penelitian gitu ya kita bersama. Kemudian investasi yang berkualitas, simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan, kemudian penciptaan kerja yang berkualitas. Ya. Nah ini produktivitas di Indonesia itu menjadi catatan ya. Kita perlu meningkatkan ya kompetensi kita, produktivitas dan kesejahteraan. Kita lihat produktivitas di Indonesia 74,4%. Itu di bawah rata-rata negara ASEAN yang 78,2%. Ya masa sih kalah kita ya dengan Singapura ya. Singapura itu negara kecil, sumber daya alam yang nggak ada, tapi kok bisa lebih kaya dari kita ya. Pendapatannya lebih tinggi gitu ya, lebih sejahtera. Nah, ini juga tugas kita bersama untuk bisa apa yang bisa kita berikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kemudian kita lihat dinamika perubahan tadi yang harus proses. Ini
bonus demografi kita nih ya. Jadi kita ini bonus demografi kalau nggak salah saya ya di tahun 2035 lagi nanti lebih dari 60% adalah merupakan penduduk Indonesia adalah merupakan angkatan kerja. Jadi ini bonus demografi sehingga kita harus keluar dari negara yang berpenghasilan menengah, middle income trap. Ya, targetnya adalah meningkatkan investasi. Jadi perlu investasi, ya. Apakah investasi dari luar maupun investasi dari dalam gitu ya, dari dalam negeri. Ya, kita lihat nih kasus apa kemarin amnesti ya. Teks amnesti itu ketahuan ya ada 3.000 triliun uang WNI yang ada di bank-bank Singapura ya. Why tidak mau di Indonesia gitu. Ini perlu dipertanyakan juga nih ya. Sehingga nanti bisa diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% sampai 6% per tahun ya. Nah, ini kemudian menjawab tantangan terbesar bahwa supaya lapangan pekerjaan bisa dipertahankan, jangan hengkang lagi ke luar negeri ya atau bahkan tutup ya, dan menciptakan lapangan kerja sebanyak 2,7 juta sampai 3 juta per tahun sesuai dengan pertambahan angkatan kerja per tahun di Indonesia. Kemudian penyederhanaan, sinkronisasi dan pemangkasan regulasi, peningkatan kompetensi, produktivitas Indonesia juga yang masih di bawah negara-negara ASEAN harus ditingkatkan. Kemudian ada perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi yang datanya menunjukkan mereka yang lebih banyak menyerap tenaga kerja gitu ya, bukan yang usaha besar malah ya, hanya 0,01% jumlah usaha besar yang menyerap tadi kan 75% berarti sekitar 25% ya untuk usaha besar. Nah, kemudian menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi dan tetap meningkatkan perlindungan bagi pekerja buruh. Nah, ini urgensinya katanya. Apakah memang demikian? Nanti kita mau bahas. Ya, kemudian adanya program unemployment benefit atau jaminan kehilangan pekerjaan. Apakah ini juga bisa bermanfaat atau bisa jalan gitu ya? Nanti kita bahas. Nah, jadi kalau hal-hal tersebut, ini saya ambil dari Ibu Hayani Rumondang dari Kemenaker Trans RI, ya, itu mengatakan sebagai penyusun RUU ini bahwa kalau tidak dilakukan segera Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode omnibus, maka lapangan kerja akan pindah ke negara lain, daya saing pencari kerja kita yang relatif rendah dibanding negara lain, penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi dan Indonesia akan terjebak dalam middle income trap. Nah, apa tantangannya? Ya, tantangannya bagi tenaga kerja Indonesia double disruption bidang usaha dan pekerjaan ya sebagai dampak ekonomi digital. Ya, kemudian pekerjaan di masa depan tentunya memerlukan high technical skill. Ya, kita lihat di sini, sementara data yang ada ini distribusi tenaga kerja berdasarkan tingkat keahliannya hanya 9-10% yang high skill ya, yaitu tingkat manajemen profesional dan teknis dari semua total pekerja di Indonesia. Jadi rata-rata 74% pekerja itu masih dikategorikan medium skill. Nah, sementara dari segi pendidikan masih didominasi kompetensi yang sangat rendah, hanya lulus SD. Ya, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Nah, bagaimana kebijakan di bidang ketenagakerjaan? Ternyata di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu hubungan industrial itu lebih fleksibel. Ya, jadi saya menyoroti adalah fleksibilitas hubungan ketenagakerjaan di dalam atau pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai dasar konstitusionalnya amanat konstitusi kita ya di dalam pasal 27, pasal 28D ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terus siapa dong yang berkewajiban untuk menciptakan pekerjaan
dan juga memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kita lihat lagi di alinea keempat ya. Negara itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ya. Melalui apa? Melalui tentunya kebijakan. Kebijakan apa? Nanti kita lihat di sini adalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi sebetulnya konstitusi kita ini adalah economic constitution ya, bisa dilihat di dalam pasal 33 ya ayat 4, demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi ini kita lihat di dalam penjabaran dari RPJP dan RPJMN itu tadi sudah jelas ini ya, bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan yang ekonomi yang inklusif ya, yang bisa menjangkau lebih banyak orang bisa ikut serta berpartisipasi di dalam pembangunan ekonomi tersebut. Nah, kalau kita lihat bagaimana tentunya konstitusi itu harus dijabarkan ya, khusus di bidang ketenagakerjaan harus melihat bagaimana kedudukan di dalam hubungan kerja yang tidak seimbang ya. Di pekerja itu kedudukannya lebih lemah dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi politik ya. Kenapa? Karena si pemberi kerja itu memberikan upah, pekerjaan ya, perintah itu dari pengusaha ya. Seperti kita ketahui tadi, begitu banyaknya pengangguran sehingga pengusaha dengan leluasa ya, posisi bergaining dari si pekerja itu sangat lemah ya, untuk bisa lu mau kerja silahkan, tak mau kerja 1000 pekerja menanti di belakangmu. Nah ini sering sekali ya kata-kata ini keluar ya di masyarakat. Nah dengan kedudukan yang lemah tersebut, maka pekerja itu rentan ya terhadap perlindungan. Ya, terhadap perlindungan. Jangan-jangan nanti ada modern slavery. Ya. Itu banyak ya waktu di pengadilan PHI kemarin itu ya modern slavery banyak. Makanya sampai ke pengadilan ya. Jadi kita lihat di sinilah campur tangan dari pemerintah ya. Yaitu peran negara untuk bisa menentukan syarat kerja, kondisi kerja, termasuk tadi Bu Aprinawati upah. Ya, upah minimum itu adalah upah yang paling kecil untuk seorang lajang bisa hidup dalam sebulan. Kalau dia punya rumah tangga, ini yang banyak kejadian. Nanti kita lihat ada saya cerita tentang kasus-kasus ya. Upahnya itu naik tiap tahun, tapi naiknya itu karena naik UMP atau UMK. Nah, ya, jadi sama aja daya belinya ya tetap aja segitu. Nah, jadi negara itu harus netral. Dia nggak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Itu yang idealnya ya, ini dari segi teori. Nah, kita lihat nanti apakah negara berpihak atau siapa yang lebih diuntungkan, kita bisa kaji nanti bersama. Supaya apa? Supaya hubungan kerja, hubungan industrial itu menjadi harmonis. Ya, itu yang tujuan daripada hukum ketenagakerjaan itu, supaya hubungan antara stakeholder, antara pekerja dengan pengusaha dan juga dengan pemerintah ya itu harmonis ya, supaya tidak terjadi konflik. Nah, maka dari segi perlindungan ya, kebijakan strategis dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan pemberdayaan pelindungan koperasi UMKM, peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Nah, ini sasaran pelindungannya adalah pekerja yang sudah bekerja, yang di PHK, yang belum bekerja. Itu semua harus dilindungi. Nanti kita mau bahas materi-materi perlindungan terhadap pekerja, yaitu yang terkait dengan PKWT, outsource, ya, upah. Nah, ini Ibu nanti bisa kita berdiskusi PHK dan TKA. Ya, isu-isu TKA masuk ke Indonesia itu banyak sekali ya kalau kita lihat di medsos. Ya kok TKA gampang sementara kita masih banyak pengangguran di Indonesia. Nah, ini
dijabarkanlah ya setelah Undang-Undang Cipta Kerja tahun 11 tahun 2020 ada PP ya, peraturan pemerintah sebagai penjabaran undang-undang tersebut, yaitu PP 34, 35, 36 dan 37. Yang 36 tentang pengupahan itu sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51. Sorry, saya salah. Ya. Nah, jadi di sini nanti kita bahas. Nah, setelah adanya putusan MK ya, putusan MK nomor 91 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta inkonstitusional ya secara prosedural bukan secara substansial. Maka seharusnya Undang-Undang Cipta Kerja itu disosialisasikan ya diikut sertakanlah stakeholder semua di dalam pembentukannya. Nah, tetapi apa yang terjadi itu selama 2 tahun ya. Nah, sebelum berakhir ya putusan MK tersebut, sebelum due date-nya, maka dikeluarkanlah Perpu nomor 2 tahun 2022 yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ya. Kemudian Perpu ini tentunya kan berlaku 1 tahun. Ya, apabila nanti DPR setuju, maka dia menjadi undang-undang. Nah, ternyata DPR setuju. Diundangkanlah itu dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ya, tentang pengesahan Perpu ya nomor 2. Nah, tapi ada sedikit dari segi hukum, kalau kacamata hukum agak sedikit berbeda ya dari yang biasanya. Ini PP dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 masih tetap berlaku ya, dicantumkan itu di dalam Undang-Undang nomor 6. Padahal dia turunannya adalah Undang-Undang nomor 11. Tetapi kalau kita mengamati isinya itu hampir sama. Nah, kalau kita lihat ini teori lagi ini ya, Bapak Ibu, bagaimana paradigma hukum ketenaga kerjaan. Ya. Di sini ada paradigma kemitraan, ada paradigma konflik. Kalau paradigma kemitraan kita bisa lihat buruh itu adalah merupakan faktor intern ya dari perusahaan gitu ya. Buruh adalah manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Buruh adalah subjek industrialisasi, bukan objek. Objek yang bisa dipindah-pindahkan, bisa dipecat sakarepe dhewe kata orang Jawa gitu ya. Kemudian kalau paradigma konflik, ini buruh adalah faktor ekstern. Jadi dia di luar daripada sistem manajemen perusahaan, kacau ya. Buruh adalah faktor produksi. Nah, jadi sama dia seperti benda-benda alat-alat produksi lain gitu ya. Yang tak bernyawa, yang tak punya harkat. Nah, ini bahaya nih ya. Buruh adalah objek. Ya. Jadi boleh dialih-alihkan ke sana kemari, ya, boleh dipanggil, boleh diturunkan jabatannya, boleh mutasi, ya, boleh segala macam suka-suka. Nah, ini yang paradigma dari hukum yang secara frontal ya. Nah, kemudian ada beberapa model hubungan industrial. Ya. Ada kontraktualis industrial relation model ya, model hubungan industrial yang kontraktualis. Di sini campur tangan pemerintah itu rendah. Jadi ini biasanya di negara-negara yang liberal ya dan kapitalis. Nah, kemudian kebebasan berserikat itu multi union system itu dijunjung tinggi. Hak berunding itu bisa secara kolektif bersifat mutlak. Serikat pekerja dan serikat buruh itu menentukan syarat kerja dan kondisi kerja. Nah, kalau yang corporate industrial relation model, ini campur tangan pemerintah itu tinggi. Itu di negara-negara yang sosialis, ya, kebebasan bersikap sangat terbatas, single union system, hanya beberapa saja boleh. Hak berunding kolektif terbatas. Serikat pekerja, serikat buruh tidak menentukan syarat kerja dan kondisi kerja. Bagaimana di Indonesia? Indonesia adalah campuran, ya, coalition industrial relation model.
ya. Jadi model koalisi di Indonesia, campur tangan pemerintah itu cukup tinggi. Tadi kita lihat dengan berbagai peraturan pemerintah campur tangannya. Tapi apakah campur tangannya itu memberikan perlindungan tadi sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya. Kita melihat dari segi kedudukan pekerja yang begitu lemah, kemudian jumlahnya banyak. Nah, apakah melindungi gitu ya? Kita mau lihat. Nah, kemudian kebebasan berserikat itu multi union system ya. Ini tentunya kita bisa melihat setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2020 ya, itu tentang serikat pekerja dan serikat buruh setelah reformasi itu tumbuh seperti jamur itu, serikat pekerja. Ya. Macam kayak keluar dari kandang lah semua nih. Banyak sekali. Di Sumatera Utara itu udah sampai ratusan ya. Nah, akhirnya kekuatannya menjadi lemah karena dia spare ya, terpecah-pecah. Sekarang berkoalisi lagi. Jadi ada federasi, ada konfederasi. Jadi mereka bergabung kembali. Hak berundingnya juga terbatas. Jadi di sini SPSB membantu pemerintah menentukan syarat kerja dan kondisi kerja, termasuk upah kerja. Ya, karena ada Dewan Pengupahan, Bu Aprinawati. Ya. Nah, itu yang perannya sekarang sudah tidak terlalu menentukan. Nanti kita lihat. Iya. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi kita mau lihat bagaimana implikasi model hubungan kerja yang tadi itu, ya. Jadi kita kalau lihat dari model korporasi, maka para pihak tidak memiliki kebebasan. Semua dikuasai oleh pemerintah. Itu di negara-negara sosialis komunis. Ya. Jadi pemerintah itu yang lebih banyak menentukan, ya. Kemudian konsensus diharuskan dengan melarang terjadinya konflik, nggak boleh mogok kerja. Tapi kita belajar sejarah di Rusia yang komunis itu pemerintahan bisa jatuh akibat dari Lech Walesa ya. Itu Lech Walesa jadi presiden, dia ketua serikat pekerja, semua mogok nasional. Ya, pemerintah jatuh. Ya. Nah, jadi tentunya ini ada kelemahan dan kelebihan. Kemudian di dalam kontraktualis, nih hubungan kerja didasarkan pada kekuatan bargaining position tenaga kerja terhadap pengusaha. Tentunya ini yang sudah punya skill ya. Kalau nggak punya skill, bagaimana dia mau bargaining? Yang penting aku kerja dulu deh, mau kerja apapun jadi, gitu loh. Ya, bahkan ada yang sangat mengenaskan gitu ya. Ada yang udah deh, Bu, cariin kerjaan, mau pokoknya dia keluar aja dari rumah, nggak bergaji pun tak apa-apa. Aduh, itu sedih kali dengarnya ya. Ya, sedih kali rasanya. Nih, terus mau kemana gitu. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa di dalam konsep kapitalis itu sangat menghendaki negara tidak terlalu ikut campur. Jadi semua diserahkan kepada pasar. Maka lahirlah sistem flexible worker. Kerja yang fleksibel. Sekarang pun sudah sangat fleksibel. Kita bisa kuliah dengan adanya teknologi sangat fleksibel. Bapak Ibu nggak usah pergi kemana, ya, saya nggak pergi kemana, kita ketemu di Zoom, ya. Tapi dengan plus minus tentunya, ya. Oke. Kemudian kita mau lihat bahwa fleksibilitas ketenaga kerjaan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, apa isu kebijakannya? Ya, apakah mengeliminate, ya, menghapuskan, blur, mengaburkan, degradasi, atau menurunkan, atau disharmonis. Nah, ini yang mau kita sama-sama bahas, ya, isu kebijakan tersebut. Nah, historis kebijakan daripada fleksibilitas ini dipengaruhi dua hal ya, kebijakan ekonomi finansial dan perdagangan. Ya tadi kan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja yang layak gitu ya, pekerjaan yang layak. Dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Maka resep atau solusinya adalah potongan pajak, pasar kerja yang fleksibel.
Nah, kalau kita lihat sekarang ya, pajak hiburan yang kemarin heboh ya sampai Hotman Paris turun tangan, ternyata dia punya usaha hiburan di Bali ya yang sampai 40% ya Pak Riko ya, pajaknya itu pajak hiburan. Ya Bu, sama. Wah, ini ada isu lagi PPN mau naik dari 10% menjadi 11%. Nah, ini apakah bisa ini tentunya menjadi pemikiran kita bersama. Jadi pasar kerjanya itu adalah fleksibel. Apakah itu cocok di Indonesia? Kita lihat ya, dengan komposisi tenaga kerja yang begitu banyak, lapangan pekerjaan sedikit, kemudian tingkat pendidikan yang sangat rendah, skillnya juga sangat rendah ya. Baik. Nah, pasar kerja fleksibel ini asumsi positifnya ya, kita mau lihat bahwa persaingan terbuka dan bebas intervensi non ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ini benar nggak nih asumsinya ini? Ya. Kemudian juga akan menghasilkan pemerataan kesempatan kerja yang pada gilirannya dapat menciptakan perbaikan tingkat pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Kita mengetahui ini sekarang nih banyak nih startup ya muncul di Indonesia ya, yang juga di berbagai bidang ya, banyak yang sudah terdisruption, misalnya seperti transportasi, ada ojek online ya, jadi ojek pangkalan sudah mau menggap-megap ya, taksi juga sudah nggak kelihatan ya, kemudian becak juga sudah mulai menurun. Nah, ini kan terdisruption ya oleh Gojek. Nah, apakah ini ada perlindungan terhadap driver? Saya hampir setiap hari itu kalau kemana-mana sekarang naik ojek online ya. Nah, saya suka sekali bertanya, ini gimana? Ternyata mereka juga tidak memperoleh perlindungan. Ya, nggak dianggap sebagai pekerja, jadi dianggap sebagai mitra. Terus potongannya semakin hari semakin banyak. Nah, terus di mana pemerintah sebagai pengawas? Kan tentunya harus diawasi dong. Peran pemerintah itu di dalam koalisi tadi ya, hubungan industrial yang koalisi harus ada tinggi untuk melindungi dari tadi kedudukan pekerja yang lemah tadi, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini upaya untuk mengubah pasar kerja yang kaku menjadi lebih fleksibel, ada sih positifnya. Kita bisa bekerja di berbagai perusahaan ya, dalam waktu yang sama, multitask, tetapi tentu hanya orang-orang yang memiliki skill yang bisa seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat beberapa peraturan ya yang membebani dunia usaha, menghambat investasi, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi harus dihapuskan. Itu intinya. Ya. Jadi di sini semakin liberal gitu, semakin bebas. Sementara negara kita negara Pancasila kan tadi ada konstitusinya ya, sudah jelas. Nah, kita mau kupas nih satu-satu. Nah, ini nanti akan masuk nih yang pertanyaan Ibu Aprin Nawati ya. Kita masuk ke PKWT. PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi kontrak. Jadi ada banyak fleksibilitas di sini, terutama tentang waktu. Ya, kalau dulu masa kerjanya maksimal 3 tahun dan kontrak pertama itu paling lama 2 tahun, boleh diperpanjang 1 tahun dan perpanjangan hanya 1 kali dan boleh ada pembaharuan ya, perbaharuan kontrak, tetapi harus ada jeda 1 bulan. Nah, sekarang ya maksimal 5 tahun dan boleh tidak ada batas waktu mau perpanjangan. Apa yang terjadi sekarang? Kontrak hanya 1 bulan. Terus apa jaminan kelangsungan pekerjaan bagi pekerja? Nggak ada. Ya. Nah, jadi pekerjaannya juga seharusnya tidak boleh yang bersifat tetap. Core business. Core business sekarang sudah dihapus. Ya. Yang pekerjaannya tetap itu seperti apa? Kalau kita lihat sekarang pekerja-pekerja di bank, teller-teller itu kontrak semua.
Bahkan dulu ada yang outsource. Tapi nggak ada apa namanya, nggak ada perlawanan untuk mencari keadilan, ya udah diterima aja gitu. Kenapa? Kalau nanti ribut ya dipecat. Itu pengalaman saya seperti itu di Pengadilan Hubungan Industrial, ya. Nah, jadi memang posisi pengusaha ini lebih apa ya, lebih tinggi ya, lebih kuat. Nah, kemudian ada lagi pekerjaan yang jenis dan waktunya itu berubah-ubah. Ini adalah pekerja harian dia, harian lepas. Ya, maksimal 21 hari per bulan dan maksimal 3 bulan. Nah, ini jadi peluang terutama di apa ya, di sektor pertanian, perkebunan sawit. Ini satu perusahaan grup ya, dari satu, dia punya banyak kebun kan? Katakan grup A, dia punya kebun di Asahan ya. Ada di Jambi, ada di Pekanbaru, ada di Palembang, ada di Kalimantan, ada di Aceh. Masing-masing anak perusahaannya itu adalah PT. Secara hukum dia berdiri sendiri. Ya. Nah, jadi yang dari kebun sini ke kebun sana dipindah-pindahin gitu loh. Ya. Asalkan tidak melebihi 3 bulan. Jadi mau nanam pindahin ke sana, ke sini. Waduh, nggak ada kelangsungan pekerjaan. Ya. Nah, ini manajemen ya, dari segi manajemen yang harus harus memanusiakan manusia lah. Tadi kan pekerja itu adalah memandang harkat dan martabat gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat dari segi ini ya, outsource. Nah, ini juga sangat fleksibel. Kalau dulu hanya dibatasi 5 jenis pekerjaan yang boleh di outsource, yaitu security, ya, catering, cleaning service, transportasi pekerja, pekerja penunjang di pertambangan dan migas. Sekarang semua jenis pekerjaan boleh. Bapak Ibu bisa bayangin nggak itu? Enaknya ya. Terus yang kita lihat di sini, alih-daya bisa dia istilah di PP 35 ya, itu outsource itu nggak ada, istilahnya adalah alih-daya. Ya. Jadi waktunya itu sangat fleksibel. Ya. Pasal 64 yang mengatur tentang perjanjian pemborongan itu dihapus. Jadi sekarang penyedia jasa pekerja. Ya. Nah, apa perlindungannya? Perlindungannya ini kesejahteraan dan syarat-syarat kerja perselisihan yang timbul itu dilindungi oleh perusahaan outsource. Ya. Nah, kita mau lihat konstruksinya seperti apa sih di dalam praktek. Nah, ini yang banyak sekali Bapak Ibu yang terjadi di dalam praktek ya. Bahwa perusahaan pemberi kerja atau user dia melakukan perjanjian penyedia jasa pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa atau perusahaan outsource ya. Yang pertama, oke. Nah, untuk menghindari tidak bayar uang uang pesangon kan gitu. Kalau dulu kan kalau dia melebihi 3 tahun maka dia menjadi pekerja tetap. Ya, kalau ini perjanjian penyedia jasa tidak ada, tidak sah, maka si pekerja ini menjadi pekerja di perusahaan pemberi pekerjaan. Gitu ya. Nah, yang terjadi adalah ini berganti-ganti. Perusahaan outsource-nya ini berganti-ganti dan ya, ternyata yang mendirikan ini adalah si perusahaan pemberi kerja ini sendiri. Jadi ini adalah seperti anak perusahaannya, dia memiliki saham di sini. Coba deh. Ini menurut Bapak Ibu apa nih? Kalau saya bilang ini penyelundupan hukum. Ya. Jadi maka ini digugat ke MK. Maka MK menyatakan bahwa harus mensyaratkan, kalau ada pergantian ini harus mensyaratkan pelindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan.
sementara dia tetap bekerja di sini gitu loh. Ini perusahaan yang ganti-ganti sampai berpuluh tahun. Ya, untuk menghindari supaya dia tidak menjadi pekerja tetap. Kalau pekerja tetap perusahaannya bayar uang pesangon. Ya. Nah, jadi ini ada putusan MK ya. Harus ada jaminan kelangsungan pekerjaan. Tetapi seperti saya katakan tadi, ya, pekerja ini kedudukannya lemah. Jadi walaupun dia diganti-ganti, dia nggak mau menuntut haknya. Kenapa? Kalau menuntut haknya dia bisa kehilangan pekerjaan. Ya. Nah, inilah yang terjadi di dalam praktek. Nah, kemudian upah yang fleksibel. Nah, ini dia. Kita masuk ke dalam pertanyaan Ibu Aprinawati tadi, ya. Apakah para pihak itu menyepakati ya, Bu ya, tadi ya, menyepakati upahnya. Nah, kemudian bagaimana peran dari serikat pekerja ya, Bu ya, dengan organisasi pengusaha di dalam menetapkan upah. Nah, Dewan Pengupahan itu ada, Bu. Masih ada. Tetapi hanya memberikan rekomendasi. Sekarang upah minimum provinsi ditetapkan, dulu memang ditetapkan gubernur, tetapi yang menetapkan, menghitung berapa ini upah layak. Mereka tuh harus terjun ke pasar. Melihat harga beras berapa, harga pakaian apa, itu ada ininya. Ya, ada pedomannya. Nah, sekarang ya apa namanya, upahnya itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi daerah, Bu. Inflasi daerah. Oke. Coba deh. Upah itu kan berasal dari pengusaha. Apakah pengusaha juga apakah pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi daerah itu mempengaruhi produktivitas atau pendapatan dari perusahaan? Ya. Artinya koneksitasnya itu sangat erat. Ya, pengaruhnya itu sangat erat. Nah, ini kan campur tangan pemerintah tadi, apakah sudah melindungi pekerja? Saya beberapa kali diminta untuk kasih sosialisasi ke serikat-serikat pekerja, ya, bahkan ke Apindo, bahkan ke dinas ketenagakerjaan itu. Saya mengatakan kenapa kok jadi ada keberpihakan. Sebetulnya kan pemerintah tuh harus di tengah dia sebagai penyeimbang. Nah, supaya tidak terjadi hubungan yang ini. Maka mereka menyatakan kalau pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi daerah itu ya justru upahnya menjadi kecil gitu loh. Nah, yang paling parahnya lagi, Bu, upah minimum sektoral ya. Ini K-nya ini kota atau kabupaten itu dihapus. Tadinya ada. Itu berbeda dengan upah minimum kabupaten kota. Lebih tinggi upah minimum sektoral. Kenapa? Sektor-sektor yang risiko kerjanya itu lebih tinggi, misalnya di bagian las, bagian kimia, ya, misalnya yang bisa mempengaruhi kerjanya lebih berat, risikonya lebih berat, itu upahnya lebih tinggi. Jadi di mana keadilannya itu? Nggak adil dong. Masa sama dengan upah orang yang misalnya masukin ini ke dus gitu-gitu ya di pabrik, sama dengan orang yang risikonya tinggi, risiko terhadap kesehatan, risiko terhadap kecelakaan, meskipun ada jaminan kecelakaan, tapi upahnya kan berat gitu, fisiknya harus lebih kuat gitu kan, maka upahnya kan harusnya tidak sama, tapi ini dihapus. Why? Nah, inilah ya. Nah, upah pekerja mikro kecil ini berdasarkan kesepakatan, Bu. Nah, ini sangat dilindungi nih, ya. Kalau kita lihat tadi usaha kecil, mikro dan menengah itu ternyata asetnya juga lumayan gede kan gitu, Bu ya. Tadi kita lihat ya. Ratusan juta ya kan. Nah, jadi bisa di bawah UMK. Bahkan UMP. Asalkan nggak boleh
lebih sedikit dari 50% rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi. Ya, jadi paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi. Wah, ini filosofinya apa gitu ya? Membantu UMKM sih UMKM, tapi kalau di kerjanya lebih dari 8 jam per hari malah dari pagi sampai malam, kalau dia restoran ya, atau warung, dia bukanya mulai dari subuh sampai ini. Wah, ini gimana gitu ya? Nah, jadi jelas keberpihakan kepada UMKM itu sangat tinggi. Nah, kemudian upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari kurang dari 1 tahun harus ada standar dan skala upah, ya. Nah, ini bisa melindungi pekerja lah ya. Artinya kalau dia bekerja 10 tahun dengan bekerja yang baru masuk, masa sama sih upahnya, upah minimum, ya, nggak ada peningkatan. Nah, kemudian ada lagi ini harmonisasi dari undang-undang apa namanya, kepailitan ya. Jadi kalau satu perusahaan mengajukan supaya dinyatakan pilot, maka upah pekerja itu adalah merupakan hak yang didahulukan dari semua hutang-hutang yang lain. Kalau dulu kan enggak. Ya, pilot udahlah nggak dapat apa-apa nih pekerjanya, udah PHK mau kita putus, misalnya diputus di PHI itu dapat pesangon sekian-sekian, nggak bisa, orang hartanya udah nggak ada yang mau dibagi gitu. Nah, jadi ini udah ada perlindungan ya, ini positifnya bagi pekerja. Kemudian upah lembur dan makan minuman sudah ada diberikan, tapi maksimal lembur itu 4 jam per hari, 18 jam per minggu. Nah, ini juga dikomplain oleh pekerja, ya, kenapa kok lemburnya 4 jam? Kalau saya bilang kacamata positif juga dong ya. Kalau di Malaysia dengan Singapura, jam kerjanya per minggu tuh 48 jam. Kita 40 jam per minggu. Ya, kalau 5 hari kerja dia 8 jam per hari, kalau 6 hari kerja 7 jam per hari. Jadi kadang-kadang ya pekerja kita harus meningkatkan etos kerja juga ya. Oke, demikian Bu Aprinawati, sudah bisa ya difahami Bu ya. Ya, artinya dewan pengupahan tadi sebenarnya berperan sih Bu, cuman mungkin berperan untuk barangkali menetapkan kelayakan upah itu. Tetapi ya, bukan itu satu-satunya menjadi patokan. Yang menjadi pertimbangan adalah pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi daerah inflasi ya. daerah. Oke, Kalau artinya dia di bawah tentunya yang digunakan yang mana? Di bawah inflasi gitu. Tentu yang digunakan inflasi. Tapi kalau di atas tetap juga inflasi. Oke. Berarti artinya di tiap wilayah tentu akan berbeda-beda ya kan Bu? Iya, Walaupun betul. misalnya di Riau itu kan ada Riau Kepulauan dan Riau Daratan. Riau Kepulauan itu ada Natuna. Natuna di situ kan eksplorasi minyaknya kan luar biasa Ibu Iya. kan? Nah, apalagi tadi Ibu katakan bahwa upah minimum sektor itu dihapus. Oh, apalagi mereka yang di lepas pantai begitu. Aduh, bahaya juga kan Bu? Nah, itu dia. Nah, Itu dia, Bu. Nah, itulah yang ini ya, saya udah beberapa kali ada beberapa jurnal juga saya tulis itu. ya. Iya. Bagus sekali pengorbanan Oh, mereka itu bekerja yang di bisa lepas kita pantai tahu ini. kan. Hmm. Artinya apa ya, dari sisi kacamata pekerja lah yang kedudukannya Ya, lemah. ya. Sangat-sangat dirugikan sih Bu sebenarnya. Iya, Kita itu dia bicara Bu. upah Itu udah minimum melanggar sektor HAM luar loh, Bu. biasa. Iya. Melanggar Tapi HAM lah. barangkali ada substitusinya nggak Bu dibuat pemerintah terkait dengan ini? Kalau mengenai upah tidak ada, Tidak tetapi ada. kalau setelah PHK ada. Oke. Nanti kita sebentar lagi, Bu. Nah, Tunggu tanggal mainnya Ibu iya. Aprina, ini keren banget. Oke. Bisa Baik Ibu, membaca. terima Yuk, kasih. yang lain Ibu-ibu, Bapak boleh boleh bertanya. Kita berdiskusi lah. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada lagi fleksibilitas upah yang sebelumnya tidak ada, ya, yaitu bisa per jam, Bu. Ya, bisa per jam, bisa harian, bisa bulanan. Ya. Jadi kalau apa namanya, bisa berdasarkan satuan hasil. Sekarang kan kalau misalnya di dalam distribusi atau yang apa dealer-dealer gitu ya, kan ada target gitu ya. Nah, distributor tuh ada target, kamu bisa jual segini baru dapat sekian gitu. Ya.
Jadi ada satuan hasil gitu. Kemudian apa namanya? Ini yang per jam ini hanya untuk yang paruh waktu. Ya, jadi di sini berdasarkan kesepakatan berapa, tetapi tidak boleh lebih rendah dari formula upah per jam. Jadi upah sebulan dibagi 126. Tentunya Bapak Ibu bertanya, ini dari mana nih 126 kan gitu ya. Nah, hitungannya adalah rata-rata median ya, provinsi seluruh Indonesia itu orang bekerja 29 hari per bulan. Ada 52 minggu dikalikan dibagi 12, dapatnya 126. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian harian ini. 6 hari per minggu, jadi upah sehari dibagi, upah sebulan dibagi 25. Kalau bekerjanya 6 hari per minggu. Kalau 5 hari per minggu, upah sehari adalah upah sebulan dibagi 21. Kalau 5 hari kerja. Nah, ini demikian. Nah, kalau yang disebut dengan pekerja paruh waktu itu adalah pekerjaan yang dilakukan 7 jam per hari dan kurang dari 7 jam per hari dan kurang dari 35 jam per minggu. Maka itu disebut sebagai pekerja paruh waktu. Ya, jadi apa namanya? Ini ada di dalam PP ya, PP 36 tadi tentang pengupahan. Nah, ini teori lagi nih ya. Bagaimana pengaturan upah perspektif cita hukum? Cita hukum itu ada 3, kepastian, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu kan adalah kebijakan yang dituangkan pemerintah dalam bentuk undang-undang supaya mengikat semua orang, kan begitu. Nah, jadi prinsip yang harus dianut oleh pengupahan adalah prinsip keadilan. Nah, kita tahu di dalam problem pengupahan itu ada 2 kepentingan yang kontra ya, kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja. Nah, kita kembali lagi tadi ke hubungan yang mana nih? Hubungan industrial, kontraktual kah, corporate kah, korporatis kah, atau koalisi? Ya, Indonesia koalisi gitu ya. Nah, jadi prinsip keadilannya ini Bapak Ibu bisa baca apa saja yang bisa dilakukan supaya upahnya adil ya. Kemudian prinsip kepastian hukumnya seperti apa. Kadang-kadang ini banyak terjadi bosnya pergi ke luar negeri lupa teken cek sehingga karyawan nggak gajian ya, terlambat gajian ya, mau seminggu 2 minggu, sementara bayar uang sekolah, bayar listrik, bayar air itu nggak bisa terlambat kan gitu. Nah, ini yang perlu ada kepastian ya. Kemudian kepastian penegakan sanksi. Kalau nggak dibayar gajinya. Itu banyak sekali ya. Terutama ART. Nggak dibayar gajinya. Ditahan gajinya supaya nggak pulang. Ya, ini yang belum terlindungi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Kemudian kemanfaatannya itu tentunya upah tadi seperti Bu Aprinawati mengatakan bahwa harus layak, Bu. Upah layak. Ya. Layak nggak orang diupah di bawah UMP atau bahkan apa namanya jauh ya. Kesepakatan gimana mau menyepakati upah ya, pekerja mau aja gitu ya. Yang penting aku kerja gitu ya, karena banyaknya jumlah pekerja, angkatan kerja. Sementara lapangan pekerjaan sedikit. Maka sekarang kita lihat tentang uang pesangon nih Bu, yang kalau yang merah itu perlindungannya berkurang gitu ya. Kalau yang biru itu lebih ya, kelebihan. Nah, kalau uang pesangon, kata paling sedikit itu sudah dihapus. Kalau dulu pernah saya ada kasus ya, saya putus itu 10 kali saya kasih uang pesangonnya. 10 kali, Bu. Kenapa? Ini dia lagi hamil. Ya, lagi hamil, kemudian mendirikan serikat pekerja. Tadinya dia adalah resepsionis di suatu hotel terkenal di Medan. Karena mendirikan serikat pekerja, ini diberangus lah ini serikat pekerja dengan cara memutasi.
Jadi dimutasi dia jadi cleaning service yang harus naik turun ke roof. Nggak boleh pakai lift, pakai tangga. Ya, kemudian dia nggak sanggup melaksanakannya, mengalami keguguran. Nah, itu pengusahanya 10 kali bayar uang pesangon, diputus ya. Oh, orang-orang heran, kenapa kok bisa 10 kali, undang-undang nggak menentukan ya. Undang-undang nggak menentukan, tapi dari segi keadilannya, di mana keadilannya? Kemanusiaan itu nggak ada. Jangan ya, jangan seperti itulah nih. Mentang-mentang lemah jangan diperlakukan apa ya, tidak manusiawi. Nah, jadi di sini perkalian uang pesangon itu menurun, rata-rata menurun. Hampir semualah menurun. Ya. Jadi tapi ya, ada sanksi yang baru diatur, sanksi pidana. Nah, selama bertugas 10 tahun saya di PN Medan itu eksekusi putusan PHI itu banyak sekali tidak dilaksanakan oleh pengusaha. Nggak mau bayar. Terus mau kita sita eksekusi, ya pekerjanya nggak tahu nih barangnya yang mana aja. Dia tunjuk barangnya, misalnya mobil bukan miliknya. Dia nggak tahu. Jadi memang aduh ya, apa namanya, ini sekali lah ya, ironis gitu ya. Nah, kita lihat di sini kalau pengusaha tidak mau bayar uang pesangon setelah ada putusan, ya, maka dia dapat dipidana, penjara, dan juga dikenakan denda. Tapi ini juga saya bilang belum adil. Kenapa? Ya, dendanya untuk pemerintah, bukan untuk si pekerja. Loh, pemerintah rugi apa gitu? Denda kan itu kan penghasilan pemerintah, bukan pajak. Ya, itu juga udah saya kritisi juga itu ya. Nah, kemudian ada hal yang baru yang melindungi pekerja, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini tadi Bu Apri ya. Jadi di sini ada apa namanya, ketika orang di PHK tidak hanya berhak atas uang pesangon, ini untuk yang pekerja tetap ya. Kalau yang tadi kontrak dia dapat uang kompensasi. Tapi ya kecil lah dibanding dengan pekerja tetap. Ya. Jadi pekerja kontrak yang sebelumnya tidak memperoleh apapun ketika kontraknya berakhir, maka sekarang sudah ya. Kalau dia pokoknya dibagi 12. Kalau masa kerjanya 6 bulan, 6 dibagi 12 kali 1 bulan upah. Kalau 1 tahun, kalau 18 bulan, dan demikian seterusnya. Setiap berakhir kontrak dapat kompensasi. Nah, kita tunggu aja pelaksanaannya. Apakah sesuai dengan undang-undang? Nah, ini dia ya. Nah, kita lihat di sini jaminan pelaksanaan kehilangan pekerjaan ini apakah jalan? Ini juga kayaknya nggak adil. Kenapa nggak adil? Ternyata iurannya itu dibayar pemerintah. Ya, sumber pendanaan jaminan ini juga dari rekomposisi dari uang jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Jadi pengusaha nggak ada kontribusi. Dan ini juga hanya 6 bulan, itu juga tidak penuh. Ya, tidak penuh. Jadi kalau nggak salah ya, saya 75%, 50% apa dia makin turun selama 6 bulan. Nah, kemudian di sini ada akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Nah, ini juga nggak bisa semua masuk ke sini. Ada syarat-syaratnya lagi, syarat-syaratnya nggak gampang. Jadi apa namanya, di dalam undang-undang itu, wah begini, ternyata ada lagi keputusan menteri berikutnya yang mengatur pelaksanaannya tuh, wah syaratnya banyak. Ya. Nah, kemudian TKA, ya, ini isu TKA ini memang Undang-Undang Cipta Kerja memberikan apa ya, memangkaslah birokrasi tentang TKA, ya, tenaga kerja asing. Di sini apa namanya,
yang sebetulnya filosofi dari perlunya TKA nggak bisa kita tolak apabila di Indonesia belum memiliki ya pekerjaan atau keahlian yang seperti itu. Misalnya kayak kereta api yang di Bandung, apa itu namanya itu yang sekarang itu, yang cepat itu, yang China, MART. ya yang super cepat itu ya, Bus namanya Bus. Bus. WUS ya, Bus. WUS. Ya. Kapan kita ke sana Pak, Bu? Saya belum pernah Kita kepengen. coba ya Bu. Iya, habis Lebaran Haji kali ya Pak, Bu. Nah, jadi di sini apa namanya harus hati-hati. Kadang-kadang disoroti dari segi apa positif atau banyak berita-berita hoax gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya nih saya tanya deh Pak Riko dapat project ya, ya amin gitu dong Pak. Amin. Iya, dapat project pembangunan apa gitu ya di daerah Pembangunan irigasi. Irigasi yang super canggih gitu loh ya, yang bisa memisahkan walaupun masa kering dia airnya tetap ada kan gitu ya. Jadi membutuhkan keahlian khusus di bidang konstruksinya. Kebetulan apa namanya keadaan lokasi tanah itu membutuhkan keahlian khusus. Tentunya Pak Riko itu akan mencari tim, kan begitu ya Pak ya? Ya, Nah, Bu. kalau nggak ada di Indonesia dia cari di tim yang di luar. Nah si apa namanya kepala timnya ini bilang saya mau ke Indonesia kalau saya bawa anggota saya. Karena dia nggak perlu melatih kan gitu Pak. Ya, nggak perlu Jadi udah tinggal siap pakai gitu. Nah kalau hal-hal seperti ini, misalnya apa namanya kegiatan yang memang kita nggak memilikinya, masa kita tolak sih gitu loh. Yang kita tolak itu kalau misalnya pekerjaan kocok semen pun harus didatangkan, yang enggak lah. Pasang batu bata, nah itu kan banyak, kita ini banyak sekali. Ya, hal-hal seperti itu yang kita harus Iya lebih Ibu. kritis. Ya. Betul. Fenomena di Sulawesi kan begitu Ibu. Jadi dari di Cina itu memang apa namanya diekspor diimpor tenaga kerja ke kita itu rata-rata satu kampung itu miskin semua dan tidak punya keahlian yang spesifik gitu. Nah, itu yang makanya pergolakan terjadi di kita kan. Kenapa sih yang dikirim ke kita itu justru pekerja-pekerja kasar yang memang tidak punya skill. Artinya pekerja-pekerja yang itu semen tadi Bu bilang gitu. Iya. Nah, itu yang menjadi persoalan juga sih sebenarnya. Nah, Untuk apa tenaga kerja lokal kita kan Bu, terutama di provinsi tersebut gitu. iya, itu memang di Kolaka itu Bu ya, dan di Sulawesi ya Bu ya? ya Sulawesi. Kolaka sama satu lagi tuh yang Polawari Mandar. Polawali Mandar ya. Nah, itu kasus itu masyarakat menolak kedatangan mereka tuh rame-rame sampai terjadi bentrok. Iya. Ternyata Memang mereka iya, tidak punya sama sekali memang. iya. Dan di masa pandemi loh Bu. Iya. Di masa pandemi waktu itu, makanya agak ribut. Nah, nanti kita lihat apa solusinya. Nanti kita lihat Bu ya. Kemudian kita lihat di sini sebetulnya nggak masalah sih kalau tenaga ahli masuk, tapi harus ada pendamping tenaga kerja Indonesia supaya terjadi alih teknologi. Mungkin Itu perlu ada filosofinya. batasan. Iya, Perlu ada batasan. iya. Tapi orang Indonesia kan sekarang pandai-pandai sih, mana lah ya. Kecuali yang memang teknologi inovasi baru, ya kita belum kan gitu. Nah, tapi harus ada alih teknologi. Maka di sini ada apa namanya fasilitas ya diklatnya bagi TKI pendamping itu harus jelas. Nah kalau dulu TKA itu masuk harus ada izin, ada IMTA namanya, izin menggunakan tenaga asing dengan proses dari mulai kementerian ya, dinas tenaga kerja, kementerian, kemudian ke imigrasi baru kan. Nah sekarang nggak perlu, langsung RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing. Jadi dipangkas birokrasinya. Oke. Nah sekarang apa namanya dampaknya nih
ya dampaknya atau implikasinya bagi perlindungan plus minusnya ya terhadap kesejahteraan ini pasca. Nah, kalau di PKWT tadi udah jelas masa kerja 5 tahun, ada perjanjian kerja harian dan atas dasar kesepakatan itu fleksibilitas yang sangat merugikan pekerja, ya. Jadi lebih memberikan kelebihan kepada si pengusaha, ya. Alih daya ini suka-suka mau pekerjaan apapun boleh alih daya sekarang. Ya semua jenis pekerjaan ya. Nah, kemudian UMSK dihapus ya. Kemudian pengurangan perhitungan uang pesangon, penghapusan uang penggantian perumahan itu dihapus, ada 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja ya. TKA juga tidak perlu lagi RPTKA itu nggak perlu bagi tenaga kerja asing. Jadi tinggal masuk aja gitu. Nah, apa dampaknya bagi pekerja? Ada dampak positif. Ada hak-hak baru yang diperoleh oleh pekerja, yaitu uang kompensasi bagi pekerja PKWT apabila PKWT berakhir. Ya. Tapi kalau PKWT-nya diakhiri pekerja sebelum berakhir PKWT, misalnya PKWT-nya itu perjanjian kerja waktu tertentu itu kontraknya atau sering disebut orang kontrak ya PKWT itu 1 tahun. Kemudian si pekerja itu dapat pekerjaan yang lain lebih bagus, dia tinggalkan tuh kontrak. Seharusnya masih ada 3 bulan lagi, ya. Maka dia harus ganti rugi terhadap pekerja. Siapa yang memutus kontrak sebelum kontrak berakhir, maka dia harus ganti rugi, ya, sebesar upah pekerja sisa kontraknya berapa? 3 bulan berarti 3 kali berapa upahnya per bulan, ya. Nah, kemudian perlindungan dan kesejahteraan sama bagi pekerja alih daya. Jadi dulu pekerja alih daya itu tidak masuk ke dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JHT, JKK, JKM, ya, dan tidak masuk dalam jaminan pensiun, ya. Tapi jaminan pensiun untuk perusahaan-perusahaan yang besar, ya. Nah, sekarang sudah wajib, ya. Kemudian ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, yang meskipun dibayar oleh pemerintah, tetapi adalah perubahan gitu ya, tidak tidak seperti dulu gitu ya, udah nggak dapat pekerjaan, nggak dapat pesangon, waduh, nggak dapat ini lagi ya, jadilah tingkat kejahatan meningkat, ya kan? Kalau pengangguran bertambah, itu selalu sejalan dia ya dengan peningkatan kejahatan, itu sejalan dia. Nah, kemudian ada sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak mau membayar upah layak dan tidak penuhi hak-hak normatif pekerja pasca PHK, ya, sesuai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, dampak positif bagi pengusaha mendapatkan kemudahan dan fleksibilitas dalam mengelola tenaga kerja, ya, seperti PKWT yang lebih panjang, alih daya yang lebih luas jenis pekerjaannya, upah minimum yang lebih rendah, pesangon yang lebih kecil, PHK yang lebih mudah. Sekarang PHK pengusaha cukup hanya memberitahu saja kepada pekerja, ini kami mau PHK, dah. Nanti si pekerja menjawab secara tertulis. Kalau dia bersedia, baru dirunding lah berapa nih ininya kompensasinya. Tapi kalau pekerja nggak setuju, ini pengusaha lapor ke dinas. Kalau dulu kan harus ada perundingan dulu, harus ada putusan pengadilan dulu, baru boleh PHK gitu loh. Kecuali meninggal dunia gitu ya, pensiun, ya. Nah, inilah perlindungan kepada pekerja semakin kecil meskipun ada yang lebih ya. Nah, dampak negatifnya bagi pekerja mengalami pengurangan hak-hak yang sudah ada sebelumnya, misalnya upah minimum yang lebih rendah, pesangon yang lebih kecil, PHK yang lebih mudah, ini kurang semua. Dulu nggak gampang orang PHK, sekarang gampang. Ya.
Jadi kurangnya jaminan kelangsungan pekerjaan untuk pekerja alih daya dan PKWT. Jadi nggak ada orang, aduh besok aku dilanjutkan nggak nih ya kontrakku kan gitu, ya kan? Nah, kemudian dampak negatif bagi pengusaha, ini pengusaha wajib dan bertanggung jawab terhadap hak baru seperti uang kompensasi, perlindungan dan kesejahteraan yang sama terhadap pekerja outsource, serta kontribusi ke JKP. Ini yang kita harapkan, ada nggak kontribusinya? Nah, endingnya apa ya? Endingnya kita mau lihat apakah memang undang-undang ini menyerap banyak pekerjaan dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi, atau sebaliknya. Apakah dia melindungi? Siapa yang dilindungi kan gitu. Nah, kalau kita lihat filosofi daripada hukum ketenagakerjaan dengan melihat kedudukannya yang lemah, tentu yang harus dilindungi yang lemah kan begitu ya Bu ya Bapak ya. Nah, siapa yang disejahterakan? Nah, ini perlu penelitian lagi Bapak Ibu setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini berlangsung. Kenapa tidak saya cantumkan di sini? Karena apa? Karena gunjang-ganjing Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ya, baru Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 baru disahkan dia. Ya, Perpu itu. Nah, kita mau lihat data-datanya kita dapat nggak? Berapa lapangan pekerja, pengangguran makin menurun nggak? Investasi ke Indonesia meningkat nggak? Peningkatan pendidikan angkatan kerja SD itu mau kerja apaan gitu loh ya. Jadi meningkat nggak? Ini arahnya mau kemana ya? Jadi tanpa kita mungkin Bapak Ibu ada yang berminat nanti untuk endingnya ini tentang kebijakan fleksibilitas ketenagakerjaan di Indonesia, ya tantangannya, hambatannya apa ke depannya, ya tidak dapat kita pungkiri bahwa memang kita tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi, ya. Kalau di hukum itu ada istilah Recht achter de feiten an. Artinya hukum itu selalu tertinggal di perkembangan di faktanya ya, perkembangan masyarakat. Ya, sekarang udah kemana-kemana gitu ya. Undang-undang persaingan usaha juga udah ketinggalan kereta, undang-undang ITE kita juga udah ketinggalan kereta, aduh ya. Jadi ini pekerjaan kita semua. Nah, apa simpulannya? Bahwa penciptaan pekerja layak dan upah layak adalah kunci pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau orang memperoleh pekerjaan yang layak, upahnya yang layak, tentu bisa pembangunan juga bisa berkelanjutan dan juga inklusif ya, bisa mencakup semua ya. Kemudian kebijakan fleksibilitas tenaga kerja membawa dampak negatif dan positif bagi pekerja dan pengusaha. Nah, di sini peran pemerintah yang netral untuk menentukan syarat kerja, kondisi kerja sangat dominan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Ya. Jadi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas itu nggak boleh lagi kita tunda-tunda, harus memiliki daya saing, ya, karena ini merupakan hal yang pokok untuk bisa meningkatkan produktivitas, mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan, menghadapi double disruption bidang usaha dan pekerjaan, mengatasi bonus demografi, ya, dampak yang signifikan juga mampu membawa kita keluar dari middle income trap ya pada tahun berikutnya, sehingga kita menjadi Indonesia Emas 2045, the big five countries, the big five economic countries in the world ya. Kemudian semua komponen masyarakat ya, termasuk kita, dunia usaha, lembaga pendidikan, pemerintah itu harus bersinergi. Jangan jalan sendiri-sendiri gitu ya. Bisa mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Nah, apa rekomendasi yang mungkin bisa saya berikan ya? Tentunya ini kalau kita lihat sudah sangat menguntungkan pengusaha ya, lebih banyak. Nah, tolong dong patuhlah terhadap hukum, tertiblah administrasi dalam hubungan kerja, ya.
Kemudian yang penting lagi adanya pengawasan pemerintah. Ya, di Disnaker itu ada pegawai pengawas yang juga merupakan pegawai penyidik pegawai negeri ya, PPNS, yang sama fungsinya dengan kepolisian, khusus di bidang ketenagakerjaan. Jadi ada pengawasan tentang pembayaran upah, ya, tentang syarat-syarat kerja, tentang PKWT, banyak ya hal-hal yang ada terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Ini harus diperketat dan harus penegakan hukumnya harus tegas ya, jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya. Nah, kemudian perusahaan harus semakin tersistem dan termanajemen, perusahaan maju dan berkembang, investor tertarik dengan industri, maka penciptaan lapangan pekerjaan akan semakin besar dan pengangguran semakin berkurang. Ya, penganggur tuh banyak yang terserap. Kemudian yang keempat adalah membangun hubungan kemitraan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja. Jadi pekerja itu mitra dia. Nggak ada pengusaha yang bisa maju tanpa pekerja. Sebaliknya tidak ada pekerja yang bisa memperoleh nafkah tanpa adanya kemajuan perusahaan. Itu yang harus dibina. Nah, boleh juga dengan mencontoh perusahaan-perusahaan di Jepang dan di Korea, itu pekerjanya diberikan saham perusahaan. Saham yang tidak punya hak suara gitu ya. Jadi rasa memiliki sense of belonging pekerja itu sangat besar. Karena kalau mereka bekerjanya bagus, tentu perusahaannya keuntungannya banyak, mereka dapat dividen banyak kan begitu dari perusahaan karena dia pemegang saham. Nah, kemudian tentunya peningkatan penguasaan teknologi, ya ini sangat saya rasakan. Saya lahir di baby boomers, jadi teknologi begitu pesat ya sekarang, tapi harus terus belajar ya. Nah, kemudian fungsi lembaga bipartit dan tripartit itu harus ditingkatkan. Ini menjawab juga pertanyaan Ibu Aprinawati bahwa di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah ada lembaga bipartit, yaitu antara pengusaha, serikat pekerja dengan pengusaha. Jadi itulah yang merumuskan nanti apa kira-kira yang bisa memajukan perusahaan. Di tripartit itu di tingkat kabupaten kota dan di tingkat provinsi dan di tingkat pusat ada. Ya, jadi ada 3 unsur. Di ILO juga begitu, 3 unsur. Jadi pemerintah itu selalu di tengah. Unsur dari serikat pekerja, unsur dari organisasi pengusaha, dan juga unsur dari pemerintah. Itu saling bersinergi seharusnya, tapi itu nggak jalan, Bu. Nggak jalan. Nah, inilah yang perlu kita dorong supaya bisa maju ya, bisa Indonesia Maju 2045 ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya cukup sekian presentasi saya, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kekurangan kelebihan ya. Terima kasih ya. Baik, Bapak Ibu boleh bertanya, silakan. Ini sharing. Jadi mau sharing aja ini atau minta pendapat dari ini. Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebenarnya tujuan utamanya kan melindungi tenaga kerja atau memberikan mesejahterakan tenaga kerja tersebut. Tapi saya lihat, Bu, Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti kepentingan kelompok ini. Jadi siapa yang berkuasa, dialah yang mengatur yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi pertama kali munculnya outsourcing, munculnya kata outsourcing itu, waktu itu kalau nggak salah memang beliau itu lagi sedang menjabat dan diciptakannya Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama outsourcing itu rupanya tidak memberikan efek positif terhadap namanya tenaga kerja. Jadi kalau kita narasikan sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini masih belum terlihat dari segi positif bahwa dapat melindungi namanya tenaga kerja kita. Sama pada saat Hari Buruh, kalau kita
setiap hari buruh itu tidak pernah kita mendengarkan yang namanya tuntutan dari tenaga kerja itu selesai gitu. Selalu ada tuntutan setiap tahun gitu. Nah itu kira-kira yang perlu apa minta pendapatnya gitu. Sharing. Ya, eh, sebetulnya Bapak kan menyatakan begitu ya. Nah, ini saya dari yang kacamata saya nih Pak ya, saya pakai kacamata saya. Memang kacamata saya tentu kacamata berbau hukum ya Pak. Nah, jadi memang hukum atau undang-undang itu, peraturan perundang-undangan itu adalah produk politik. Oke. Undang-undang itu dibentuk oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kan harus disetujui dulu oleh DPR, baru disahkan, baru diundangkan di dalam lembaran negara. Dan dalam proses pembentukannya, ya RUU-nya itu rancangan undang-undang boleh diajukan oleh pemerintah dan juga boleh oleh DPR. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja ini diajukan oleh pemerintah. Nah, tentunya pemerintah punya politik. Nah, tadi saya udah uraikan ya bagaimana kacamata politik pemerintah, karena kebanyakan itu saya ambil dari considerance RUU-nya itu ya, dan di dalam penjelasan kenapa undang-undang ini dilahirkan. Ya, karena kondisi global, ekonomi global harus cepat, banyaknya tumbang tindih. Oke. Nah, sekarang kalau dalam konteks politik, Pak, tentunya satu kebijakan ya, kalau kita lihat ada kepentingan yang dilindungi dan ada harus kepentingan, tadi ada beberapa hambatan untuk tujuannya adalah untuk investor masuk banyak. Nah, apa yang membuat investor tidak mau masuk ke Indonesia? Ada beberapa alasan dari berbagai penelitian. Salah satunya tadi adalah uang pesangon itu tinggi. Nah, kemudian supaya uang pesangon tidak tinggi, uang pesangonnya direndahkan perhitungannya. Ya, ada yang tadinya 1 kali ketentuan, misalnya menjadi 0,5 gitu ya. Dulu nggak ada tuh 0,5. Paling rendah 1. Dan paling sedikit, kata paling sedikit dihapus. Jadi nggak mungkin lagi orang kasih 2 atau berapa, 10 kali, ya nggak ada lagi tuh kemungkinan. Kecuali diterobos tuh hukum. Nah, jadi kalau kita lihat, apalagi hal yang menghambat. Ya. Wah, ini kalau dia pekerja tetap tentu harus bayar pesangon. Maka difleksibelkanlah menjadi lebih ke kontrak supaya leluasa dia, supaya bayar pesangonnya enggak, tapi dikasihlah uang kompensasi tadi yang kecil tadi itu Pak, untuk 1 tahun 1 bulan dan boleh 5 tahun. Nah, untuk pekerjaan yang sesuai dengan selesainya pekerjaan itu enggak ada batas waktu Pak, enggak ada batas waktu 5 tahun, mau berapa tahun itu sampai dia selesai. Bapak bisa bayangkan enggak kalau dia kontrak terus? Ya, sementara kalau pesangon itu rumusnya, pesangon itu N+1. Masa kerja ditambah 1. Itu minimal ya. Kalau dia 12 tahun berarti 12+1. 13 bulan upah. Belum lagi uang penghargaan masa kerja. Uang penghargaan masa kerja N dibagi N, N+1 dibagi N. Itu tambah lagi. Wah, ini memang besar dibanding negara-negara lain. Nah, ini dipangkas juga, difleksibelkan menjadi jenis pekerjaannya atau kontraknya itu, jenis hubungan kerjanya difleksibel. Lebih ke kontrak, lebih ke alih daya. Nah, menghindari ini itulah kebijakannya. Nah, sekarang siapa yang dilindungi di situ? Ini bisa kita lihat kalau jangka pendek ini memang yang dilindungi pengusaha. Tapi untuk jangka ke depan, kalau memang betul, nah ini kita harus buktikan tadi kan, investor itu masuk lebih banyak lagi,
Udah. Apakah yang investor dari dalam negeri maupun yang luar negeri itu uangnya itu diinvestasikan ke Indonesia, nah itu kan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak, Pak. Ini jangka panjang, makanya tadi perlu penelitian, kan endingnya saya tanya itu, ini yang mau dilindungi siapa, disejahterakan siapa gitu. Nah ini kita nggak bisa buktikan, harus kita lihat data-data setelah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tadi ditetapkan kan. Yang sebelumnya itu kan nggak bisa kita ini karena masih dalam gunjang-ganjing gitu loh Pak. Ya gunjang-ganjing di MK. Nah jadi kalau pendapat saya untuk kondisi saat ini memang Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih melindungi pengusaha, terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah. Ya sekarang ada OSS, Online Single Submission. Jadi izin mengurus izin UMKM itu lebih dimudahkan. Pajak juga lebih dimudahkan untuk UMKM. Pinjaman bank juga lebih memudahkan. Nah, sekarang masyarakat nih banyak yang memanfaatkan ini, tapi jadi kredit macet. Nah, ini sekarang kan kembali lagi ke sumber daya manusia. Nah, pendapat saya yang terakhir nih Pak ya, setelah ini artinya nih si pekerja yang lemah tadi ini kan udah hak-haknya sudah dikurangi, si pengusahanya ini jangan lagi melanggar hukum. Ketika dia melanggar hukum harus tegas, nggak ada cerita. Ya selama ini ada pekerja yang tidak dibayar upahnya, itu hanya ada 2 pengusaha yang dipidana. Satu di Surabaya, satu di Pakam. Yang lain sulit menegakkan hukumnya. Bukan nggak mungkin, sulit. Jadi memang harus bersinergi semua. Ya? Nah, jadi di dalam kemerdekaan juga kan gitu ya, kalau kita analogikan, nggak ada orang kamu ini nggak ada gitu ya, semua merdeka atau mati. Nah, harusnya gitu juga sekarang. Ya, pekerja ayo etos kerja dinaikkan, pendidikan ayo kuasai teknologi kan gitu. Pengusaha ayo bayar kewajiban, tingkatkan produktivitas. Nah, itu baru investasi ke Indonesia, jangan dong keluar. Saya sama mahasiswa saya tuh saya bilang tuh, kalau kamu Indonesia asli apa enggak sih? Palsu apa gimana? Kalau banyak duit jangan investasi keluar. Investasi dong ke Indonesia. Gimana sih gitu. Asli apa palsu nih? Nah, mereka ketawa ya. Mungkin begitu Pak Riko yang bisa saya jawab ya. Sedikit lagi Bu, sedikit Oh lagi. iya nih. Berarti Undang-Undang Dasar 1945 ayat 27 pasal 27 ayat 2 itu berarti belum berlaku lah ya Bu di Indonesia ya Bu. Karena ini itu kan tiap-tiap warga negara berhak atas memperoleh pekerjaan bagi kemanusiaan gitu. Iya. Berarti artinya udah berapa tahun kita merdeka, berarti belum ada lah istilahnya penerapan hukumnya ya undang-undang itu. Undang-Undang 13 itu sangat melindungi pekerja loh Pak. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Sangat melindungi. Itu pun masih di demo kan? Sebetulnya yang di demo itu adalah penegakan pelaksanaannya, implementasinya, Pak. Terima kasih. Ya, jadi apapun kebijakan pemerintah, ya, sebaik apapun, itu kalau implementasinya nggak benar, itu hasilnya nol. Jadi intinya adalah di sumber daya manusia. Kalau di dalam sistem hukum itu ada Lawrence Friedman itu mengatakan ada 3 subsistem, ya, ada substance yaitu materi hukum, kemudian structure pelaksananya, sarana prasarananya, legal culture budaya hukum kita. Budaya hukum kita itu seperti apa? Budaya malu nggak? Malu-maluin Pak. Masih budaya Belanda penerapan itu. Budaya malu-maluin. Nah, kalau di kebun-kebun budaya Belanda, feodal. Masih berlaku, Pak. Antara staf dengan ini, wah tuh jauh banget. Saya penelitian pernah ke, ada baru buka sawit, itu kayak kandang
kandang hewan, Pak, rumahnya. Untuk pekerjanya. Aduh, saya mau nangis. Ini sementara kita lihat di kantor perusahaan tuh mobil mewah tuh berjejer. Sangat-sangat timpang gitu loh ya. Nah, inilah Pak pekerjaan kita, apapun yang bisa kita berikan dari hasil-hasil pengamatan kita, mungkin hasil tulisan kita, hasil dari kita bisa bertemu dengan berbagai unsur, setidaknya menyadarkan loh, ini tanggung jawab kita bersama, gitu loh. Jadi kembali lagi ya, kalau kita salah pilih kemarin itu ya kebijakan apa lagi yang mau diambil nanti, mau kemana kita gitu. Baik di tingkat daerah ya, untuk memberikan peraturan-peraturan yang bisa mensejahterakan kita semua ya. Demikian Pak Riko, mungkin di next kita bisa ngopi-ngopi nanti bareng-bareng Ibu udah habis puasa nanti ya kan? Ya Bu, terima kasih Bu. Masih banyak sebenarnya Bu yang perlu dibahas. Iya. Nah, ini masih sebagian Pak, belum dari apanya. Iya Bu, masih banyak sebenarnya Bu. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita udah lewat nih waktunya. Saya kembalikan kepada Prof. Prof. Elizabeth Terima juga kasih. mohon izin keluar tadi. Oh gitu ya, saya. Barangkali beliau ada kegiatan yang lainnya. Terima kasih Ibu, kami sangat tercerahkan sebenarnya Oh ya. ya. Banyak sekali